Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Indra Triputra di sini di Giwangkara Podcast ya. Oke, kita kedatangan tamu jauh nih dari Jepang nih yang sudah luar biasa sukses di Jepang. Betah ya? Kenalan dulu dong sama Alhamdulillah. Mbak Farhana nih. Halo, kenalin nama aku Farana. Farhana angkatan berapa? Asper berapa? Farhana angkatan Asper ke 1, tapi kalau angkatan di sekolahnya nggak tahu angkatan ke berapa. Angkatan berapa? Angkatan 2019 2020 mungkin ya. Corona awal ya. 2020. Oh, Iya, 2020. Corona awal 2020. Corona awal udah sukses sudah bisa terbang ke Jepang gitu kan. Ini kita baru bertatap wajah Widih. lagi sama Farhana. Farhana, Amin, alhamdulillah. ceritain dong kisah suksesnya nih sampai bisa ke Jepang. Pembelajarannya di sekolah gimana gitu kan. Terus sampai yang didam-damin Farhana sampai bisa ke Jepang tuh gimana sih buat adik-adik nanti di kelas nih. Aduh, bingung. Yang Farhana alamin aja nyantai aja nggak usah formal-formal banget lah. Ngapain ya? Yang bisa itu ya apa ya? Hal yang Kan hal pembelajaran yang kepake di sana selama di sekolah. pelajaran yang pakai di sini mungkin tugas kali ya. Kalau misalnya dari Farana kan kalau misalnya kayak waktu masih dulu masih sekolah kan suka dapet tugas kan kayak sekali ngeblok gitu tugas sampai numpuk-numpuk gitu tuh. Gitu kan. Jadi kayak ya dengan banyaknya tugas tuh jadi otak gitu nggak sih kayak otak tuh eh, kita kayak berpikir gitu mana dulu nih yang harus dikerjain mana dulu nih yang harus dikerjain gitu kan muter kan otaknya walaupun walaupun mulutnya mah ngedumel kayak ih males banget kerjain gitu tapi dari situ otak kita kayak terasa mana dulu ya yang harus dikerjain dulu pasti walaupun walaupun mulutnya ngomongnya yang ke arah yang negatif, tapi otaknya berpikirnya ke arah positif. Gimana caranya biar si tugas numpuk itu eh, apa namanya terselesaikan kan? Itu sih kayak menurut Farhana ya. Jadi kayak di sini kan semua orang-orangnya kayak gitu kan, gesit-gesit gitu. Dalam waktu 30 menit aja bisa sampai kerjaan apa aja beres gitu kan. Berarti Gitu. deadline ya, deadline-nya kita harus punya konsep gimana caranya menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Gitu kan. Eh, Oh. mana dulu nih yang harus diiniin kayak gitu-gitu sih. Untuk tahun yang sekarang sih banyak ya yang melamar ke Jepang. Jadi tips ya dari Farhana nih buat adik-adik kelas nih. Itu kan tadi masalah pembelajaran tugas sudah selesai gitu kan. Kita harus punya deadline dan konsep yang bagus menurut Farhana intinya gitu. Nah, yang tips buat bisa nyusul Farhana gimana nih buat adik-adik nih? Wow, soalnya kayaknya nanti adik-adik yang sekarang untuk mau berangkat ke Jepang kayaknya bakalan lebih lebih jago deh. Soalnya mereka kan maksudnya kayak masih fresh kan dari eh, lulus terus belajar bahasa gitu masih kayak semangatnya tuh masih menggebu gitu tuh. Bismillahnya sih sampai terusnya gitu kan menggebunya. Kalau kalau Farhana itu kan terjeda 2 tahun untuk berangkat kan. Maksudnya kayak ada pasang surut untuk niat belajarnya tuh masih ada pasang surutnya gitu tuh. Jadi kayaknya untuk yang angkatan setelah setelah Farhana kayaknya bakalan bisa lebih bagus sih. Ya, memang yang Tipsnya ya, sih paling cuma satu sih yang bisa. apa? Hmm? Ya, jelas ya. Terus terus. Ya tipsnya paling cuma satu yang nggak boleh bisa ditinggal yang nggak bakalan boleh untuk ditinggalin tuh eh, muliakan orang tua dulu. Mulia banget ya Farhana ya gila. Ya, luar biasa lah intinya. Luar biasa. Biar Untuk ada bagus-bagusnya lah. untuk sama kontak sama keluarga berarti tetap sama WA gini pakai nomor Indonesia atau punya nomor dua gitu di Jepang. Punya nomor 2 sih, soalnya kalau untuk apa kantor kan nggak bisa dipakai Oke. untuk apa nomor Indonesia. Providernya beda ya gitu. Mm-mm. Oke.
dapat informasi dari sekolah sih emang karena yang katanya yang sekarang tuh lebih banyak tesnya gitu kan. Apalagi nanti sebelum terbang tuh ada ujian-ujiannya gitu kan. Kita kerjasamanya sama Nano Edu juga sama gitu kan. Amin. Ranah kerjanya di sana gimana Pak Rana? Luar biasa. Kalau gimana? Pekerjaannya di sana luar biasa kah? Sesuai dengan apa yang mau kah? Atau harus gimana Uh, tuh? luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Oke. Kalau kerjaan sesuai sih, maksudnya kayak yang waktu masih masih zaman-zaman sekolah juga kan suka dikasih cerita gitu kan sama apa sih Mami Vita yang udah pengalaman pernah kerja di situ gitu. Alhamdulillah sih sama sesuai, tapi yang mengejutkannya pun ya ada lah ya pasti karena kan dunia nyata gitu. Yang ngejutinnya nanti buat surprise anak-anak aja yang akan datang. Ya, ya, pokoknya udah diwanti-wanti lah ada yang mengejutkan gitu. Oke, selama mendarat pertama kali di Jepang, respon Farana gimana tuh? Wow. Wah, Karena kan apa ya sama gitu kan kayak Jepang tuh negara bersih, negara maju dan dikirain tuh kayak bersihnya tuh cuman sebersih itu ya. gitu tuh. Ternyata bersihnya tuh bersih banget gitu. Luar biasa Oh dari berarti ya. Farana belajar bahasa Jepang berapa lama sebelum terbang? sebelum terbang kurang lebih 1,5 tahun, tapi kalau dihitung dihitung semuanya 2 tahunan lah. Tapi sekarang lancar ya berarti bahasa Jepangnya ya. Udah berapa tahun tuh? Udah Widih, 3 tahun hampir ya. widih. Udah jago nih. Nanti kalau misalkan pulang ke Indonesia dia nggak hafal bahasa Indonesia nih nanti. Udah lupa. Oh, udah lupa. Berarti Enggak tiga lah, tahun. enggak apa. Udah 3 tahun bahasa Jepang. Udah selancar itu berarti ya. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Banyak Lebih mindernya. Tapi kalau misalnya kita kan namanya beda bahasa ya, beda budaya juga. Kalau yang aku rasain ya, misalkan kayak kita udah ngerasa kita mantep nih, udah sombong diri nih kita mantep, udah 2 tahun belajar bahasa Jepang. Tapi begitu sampai sini, hah? Kemana nih pembelajaran aku selama ini gitu? ada bahasa baru muncul ya. Maksudnya, soalnya kan antara kayak bahasa Indonesia aja lah, sama kayak apa yang kosakatanya kalau misalnya di buku kan begitu, tapi kalau pada nyatanya kayak mau makan aja itu cuman kayak makan kayak gitu-gitu doang. Jadi kayak bahasa sehari-hari emang beda sih sama bahasa buku. Memang harus terjun langsung sih ya untuk belajar kayak gitu mah. Kalau dari bahasa buku mah kurang kayak gitu Iya. kan. Eh, Pesan-pesan buat guru-guru ada nggak nih dari Pak Hana nih? Barangkali nitip salam buat siapa yang dirindukan di sini. Oh, rindu semua, Oh, rindu rindu sih. semua. Apalagi guru-guru yang selalu memberi aku uang. Loh, Waduh, luar biasa ya. Itu sama Putri sama satu instansi juga atau satu perusahaan? satu apa ya? Satu maksudnya apa ya? Satu yayasan kali ya. Ya Satu betul. yayasan, tapi ditempatinnya beda beda perusahaan sama beda daerah juga. Jauh berarti lebih jauh. Hmm, jauh sih. Kalau itu jaraknya 1 jaman kalau naik kereta. Udah jalan-jalan kemana aja nih? Ya, ini nih pertanyaan yang bagus nih. Iya. Jalan-jalannya tapi jalan-jalan doang, nggak sampai yang ke yang mahal-mahal. Kirain kayak vlogger-vlogger Jepang gitu jalan-jalan ke sana. Nggak, jalan-jalannya ya nge-explore. Oh, kayak gimana sih yang namanya Tokyo? Oh, ini Tokyo begini. Kayak gimana sih yang namanya Shibuya? Oh, Shibuya kayak gini. Shibuya sama kok kayak Citayam Fashion Week itu. Oh, buset. Luar biasa berarti. Udah makan sushi berapa puluh ribu kali. Jadi berapa puluh ribu kali. Sering ya berarti. Setidaknya kalau ditanya
Udah belum? Udah. Udah. Yang penting udah. Nah, udah oke. Terakhir deh, salam-salam buat guru-guru di sini. Ih, sedih. Ya nggak sedih, kita baru ketemu sama Kak Indra, nggak sama guru-guru yang lain. Nanti insya Allah bakalan dilihat deh sama guru-guru yang lain. Untuk guru-guru aku tercinta, terlovit, ya. Makasih semuanya dari pembelajaran yang kecil-kecil. Kalau pembelajaran di kelas malah lebih ke arah yang nggak keinget sih. Ya betul, lebih ke Jadi kalau ini ya. pembelajaran yang kayak di fokus untuk belajar, misalkan PPKN, pembelajaran begini itu malah nggak keinget. Tapi kalau pembelajaran tentang hidup itu yang keinget, kayak kayak misalnya sama orang begini, sama orang begitu itu yang luar biasa. Hal-hal receh yang sampai sini tuh malah terjadinya kayak, hah, oh jadi maksudnya guru itu begini, oh maksudnya guru itu begitu, kayak gitu. Jadi untuk guru-guru aku, terutama untuk Mami Vita, untuk Pak Asep, Bu siapa namanya, Bu Hartati, Pak Yunus, semuanya yang selalu memberikan aku jajanan dan makanan luar biasa. Nilai plusnya selalu memberikan jajanan yang luar biasa itu. Terima kasih semuanya. Waktu sekali lagi deh, waktu terbang ke sana dianterin orang tua, Iya, dianterin. ada guru yang nganterin Sekeluarga nggak? malah rombongan. Ada yang Soalnya kan, guru yang nganterin? ah, Guru yang nganterin ada nggak? oh nggak ada. Oh, Kayaknya pas waktu berangkat lagi pada sibuk semua lah, sibuk kemana gitu. keren. Oke. Nggak ada. Apalagi ya, hal yang menurut Farhana istimewa bekerja di Jepang, satu aja. Apa ya? Kontraknya diperpanjang sampai tahun berapa? Farana kan 3 tahun, itu belum belum tahu diperpanjangnya sampai kapan gitu. Maksudnya ngabisin 3 tahun dulu, nanti kalau misalnya Farana ujian terus lulus, baru bisa diperpanjang. Ini ini udah ke 2 tahun setengah atau lebih? Apa 2 tahun? Baru 6 bulan apa? 6 bulan? Iya, Perasaan udah lama kamu berangkat. nggak tahu. Baru keluar dari SMK, iya lama. Nunggunya Oh, lama Kak, Corona nyebelin sih. luar biasa. Tapi kan dari corona itu membawa berkah, langsung bisa terbang. Iya, alhamdulillah. Oke, lanjut. Kalau hal yang paling bikin apa ya, bikin tak terduga banget, emang bener di sini itu ngelatihnya bukan hanya, maksudnya kita kita kan Farana ya, khususnya Farana pribadi kayak ngerasa 2 tahun 2 tahun lulus SMK terus belajar bahasa Jepang, belajar juga kan gak cuman belajar sejalan itu belajar doang kan, enggak ada kayak ininya itunya, terus ada ujian-ujiannya juga. Dari selama 2 tahun itu Farana pikir udah selesai gitu ujiannya. Nah, ketika pas udah sampai di Jepang, aku pikir aku bisa nafas lega gitu Betul. kan. Kayak akhirnya di Jepang nih cita-cita aku udah kelar gitu Iya. kan, udah bisa lega gitu. Ternyata enggak, ternyata kehidupan sesungguhnya tuh di sini gitu tuh. Jadi kayak aku belum pernah punya pengalaman kerja, ketika aku kerja itu udah ada di negara orang, jadi tahulah gitu tuh kan, kayak gimana gimananya kayak gitu. Walaupun gak semua, yang terpenting itu harus menyiapkan mental. Ya emang sih itu dari sini juga harus nyiapin mental sih sebelum ke sana benar-benar gitu kan. Orang-orang Soalnya orang-orangnya luar biasa, baik teman-temannya Farhana di situ. teman-teman alhamdulillah semua ngedukung, semua apa ya, nge, nge ngebantu lah kalau misalnya ada cerita apa, kan pasti kalau di kerjaan ada aja kan Ya. ceritanya gitu tuh. Semua bisa nerima gitu. Tapi ya emang mental di sini kayak yang hal nggak terduga tuh bisa terjadi gitu. Jadi mental lumayan Cara ngelatih mentalnya gimana ya supaya sekuat Farhana gitu di sini gitu kan. sekuat Farhana.
Farhana pun nggak, Kayaknya, Farhana pun bingung. tapi kan kalau sudah biasa kan udah terasah gitu mentalnya. Jadi, oh, ayo siap lah gitu intinya, Bang. Apa ya, bingung. Yang terpenting closing lah. Yang terpenting Farhannya di sini sehat, di sana sehat lah intinya ya. Keluarga Farhannya sehat Amin. juga semuanya. Jangan lupa kalau saya minta bantuan selalu di ACC. Kalau misalkan nggak respon, Jelas semoga bisa terus. amin. Pokoknya di tanggal 4 hubungin nomor WA itu aja kalau bisa. Iya, siap. Ya nanti Kak Indra juga bakalan nanya lagi sih sebelum itu. Nanti koordinasi sama pihak sana bisa nggak bawain fokus saya mau buat kejutan nih buat guru-guru gitu. Siap. Oke. Terima kasih banyak Ya, Ana. Mohon maaf ganggu makasih waktunya. juga. Dadah. Kalau jawabannya Sehat. tidak Sehat-sehat. sehat-sehat. Makasih. Sehat-sehat. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.